Pertanyaan, bagian jasad yang manakah tak hancur dalam kuburan, tak terbakar dalam neraka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya soleh dan solehah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses dan bahagia di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Menjawab pertanyaan tentang bagian tubuh atau anggota tubuh yang masih utuh, yang tidak hancur di dalam kuburan, dan juga bagian tubuh yang masih utuh, yang tidak terbakar di dalam api neraka. Jawaban yang pertama, bagian tubuh yang tidak hancur di dalam kuburan menurut keterangan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim adalah tulang ekor. Dalam bahasa Arabnya disebut ajbud dzanabi, yaitu tulang ekor, tulang punggung yang paling bawah mendekati pantat. Itulah tulang ekor yang tidak akan hancur. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni adama ya'kuluhu at-turabu. Kullu ibni adama, bermula setiap anaknya Adam, anak cucu Adam yaitu manusia, ya'kuluhu, akan memakan kepada setiap anak cucu Nabi Adam, at-turabu, oleh tanah. Tanah bumi ini akan memakan seluruh anak cucu Adam kalau sudah masuk ke dalam liang kuburan. Illa ajbadz dzanabi, kecuali ajbadz dzanab, yaitu tulang ekor. Minhu khuliqa, yaitu dari ajbudz dzanab, khuliqa, diciptakan terhadap manusia. Wa fihi, dan di dalamnya ajbudz dzanab, yurakkabu, yaitu akan tersusun kembali. Jadi ajbudz dzanabi, ain jim ba, ajbudz dzanabi, tulang ekor inilah yang masih tetap utuh di dalam kuburan. Kemudian kelak yaumil qiyamah, setelah bumi dan langit hancur, maka tulang ekor ini atau ajbudz dzanabi akan disusun kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Tersusun jasad kembali, kemudian akan ada nafsunya dan ruh kembali, sehingga manusia tatkala memasuki di alam akhirat itu bukan hanya nyawa saja, bukan hanya ruh dan jiwa saja, tetapi juga lengkap dengan jasadnya. Lalu bagaimana keadaannya? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang jelas bahwa manusia tatkala masuk ke alam akhirat tetap menggunakan jasad, kemudian nafsun dan ruh, raga, jiwa dan sukma. Akhrajahu Muslimun, akhraja telah mengeluarkan pada hadis Muslimun oleh Muslim nomor hadis 2955. Wa fi lafdhin lil Bukhari, dan yaitu tetap di dalam satu lafaz lil Bukhari, miliknya Imam Bukhari, nomor hadis 4935, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala, berkata oleh Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minal insani syai'un illa yabla, tidak ada dari tubuh manusia syai'un, oleh sesuatu pun, illa yabla, kecuali akan hancur binasa. Illa atman wahidan, kecuali tulang yang satu, satu tulang.
Wa huwa ajbudz dzanabi, tulang satu itu yaitu ajbudz dzanabi, tulang ekor. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamati, dan dari tulang ekor itulah akan tersusun makhluk manusia yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Kemudian jawaban dari pertanyaan yang kedua, bagian tubuh manusia yang tidak akan terbakar walaupun manusia itu dibakar, disiksa di dalam api neraka. Jawabannya adalah fuad. Fuad itu apa? Fuad kalau menurut keterangan para ulama ahli tafsir adalah qalbun, hati. Hati atau jantung manusia. Jadi jantung hati manusia itu walaupun manusianya dibakar, disiksa di dalam api neraka, maka jantung hatinya itu tidak ikut terbakar. Mengapa begitu? Kalau manusia itu terbakar di dalam api neraka, semuanya akan hancur. Misalnya nih, semuanya akan hancur lenyap menjadi debu. Maka setelah itu tidak akan sakit lagi. Tetapi Allah Azza wa Jalla sengaja menjadikan manusia terbakar seluruh tubuhnya, tersiksa. Tetapi jantung hatinya tidak ikut terbakar, agar manusia itu merasakan sakit yang luar biasa. Kalau jantung hatinya ikut terbakar, maka sudah nggak akan merasakan sakit lagi. Dasarnya adalah di dalam kitab-kitab tafsir para ulama yang menjelaskan tafsir surat Al-Humazah ayat yang ke-6 dan ke-7. Salah satunya nih kita ambil di dalam tafsir Al-Qurtubi. Qala al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala fi tafsir surat Al-Humazati. Telah berkata oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam tafsir surat Al-Humazah ayat yang ke-6 dan ke-7. Qala Muhammad bin Ka'bin, telah berkata oleh Muhammad bin Ka'ab, ta'kulun naru jami'a ma fi ajsadihim. Neraka akan memakan, meludes, melumatkan seluruh apa yang ada di dalam jasad-jasad manusia. Hatta idza balagat ilal fuadi, sehingga apabila telah sampai kepada fuad, kepada hati, jantung hati itu, khuliqu khalqan jadidan, maka mereka itu akan diciptakan dengan bentuk ciptaan yang baru. Faraja'at ta'kuluhum, lalu kembalilah api neraka itu memakan mereka lagi. Wa kadza rawa Khalid bin Abi Imran 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yaitu seperti ini telah meriwayatkan oleh Khalid bin Abi Imran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anan nara ta'kulu ahlaha, bahwa sesungguhnya neraka itu memakan, menghancurkan, melumat penduduk neraka. Hatta idza tala'at ala afidatihim, sehingga apabila telah menampakkan oleh neraka ala afidatihim, pada hati mereka, manusia yang ada di dalam neraka, intahat, maka selesai, habis gitu, selesai, tidak dilanjutkan. Thumma idza sadaru ta'udu, kemudian apabila manusia itu sudah kembali lagi menjadi manusia lagi, ta'udu, maka api neraka itu memakan kembali. Jadi seperti itu terus. Seluruh tubuh manusia dibakar di dalam api, jantung hatinya tersisa. Seluruh tubuhnya terbakar, maka dia akan kesakitan. Setelah itu, dari jantung hati itulah diciptakan manusia itu lagi. Diciptakan makhluk lagi. Disiksa lagi, dimakan api lagi. Fadzalika qauluhu ta'ala, maka bermula itu yaitu firman-Nya Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal afidah. Yang artinya narullahi, nerakanya Allah, al-muqadatu, yang dinyalakan, allati, yang tattali'u, menampakkan oleh dia, allati 'alal afidati, pada beberapa hati manusia. Wa khassa, dan mengkhususkan oleh Allah al-afidata, pada hati-hati manusia itu, li'annal alama, karena sesungguhnya rasa sakit, idza shara ilal fuadi, apabila telah menjadi oleh rasa sakit itu kepada hati, mata sahibuhu, maka akan mati oleh pemiliknya. Maka sengajalah jantung hati itu masih disisakan, tidak akan ikut hancur. Demikian jawaban kami, lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wallahu ta'ala a'lamu bisawab.